Pemirsa Intens Investigasi. Sebelumnya, pedangdut Jirayut dan konten kreator Halda Rianta dihebohkan dengan perjodohan netizen. Usai keduanya yang dijodohkan oleh Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano saat menjadi bintang tamu di dalam podcast Deddy Corbuzier. Bahkan, Jirayut pun semakin memancing aksi perjodohan dari netizen itu, di mana memposting foto berdua dengan Halda di media sosial dan video keseruannya saat bermain TikTok bersama. Mengingat perjodohan Jirayut dan Halda pun seolah disupport oleh banyak orang termasuk netizen. Lalu, seperti apa Jirayut yang mengaku sefrekuensi dengan Halda dan selalu nyambung dalam segala hal dengan Halda? Seperti apa tanggapan Jirayut saat netizen menginginkan dirinya segera menikah dengan Halda, namun terbentur dengan Arafa kakak Halda yang meminta uang pelangka sebesar 500 juta rupiah. Di sisi lain, seperti apa pula wedding dream keduanya jika nanti menikah? Dan bagaimana pula Jirayut yang mulai berkarir di Indonesia sejak tahun 2018 silam akhirnya menjelma menjadi artis yang sukses di dunia hiburan. Hingga pada akhirnya, hasil dari pundi-pundi uang yang ia kumpulkan, ia wujudkan dengan membangun rumah impian di Thailand, khusus untuk diberikan kepada sang mama. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Belakangan ini, netizen memang ramai menjodohkan konten kreator Halda Rianta dengan pedangdut asal Thailand yaitu Jirayut yang sukses meniti karirnya di Indonesia. Tak hanya di media sosial, berbagai media pun menyoroti perjodohan ini. Hingga nama Jirayut dan Halda pun tidak kalah pamor dengan pemberitaan Thorik Halilintar dan Alia Mas Said yang akan segera menikah dalam waktu dekat ini. Ditemui oleh tim Intens Investigasi sesaat setelah rilis premier film terbarunya, Jirayut pun merespon apa yang kini sedang ramai diperbincangkan oleh banyak orang perihal dirinya yang dijodoh-jodohkan oleh netizen dengan Halda saat ini. Dengan ceria dan penuh dengan energi positif, Jirayut pun mengungkapkan kekagumannya akan sosok Halda yang dinilainya sefrekuensi dengannya, yaitu nyambung dalam segala hal jika sedang berbicara. Oh, kalau Halda sih ya itu, maksudnya kita, ya seperti aku bilang ya, anaknya itu satu sefrekuensi. Ya, sefrekuensi, ya itu deh. Pokoknya satu semirip lah gitu dengan happy-nya, pembawaannya dan juga cara dia menghibur orang tuh kayak sama gitu. Jadi makanya tidak beda jauh gitu dengan dia. Makanya kalau saya nyambung ya ngomong sama anak ini. Beda ya. Beda vibe-nya. Kalau sama kakaknya itu emang lucu, tapi apa ya? Gak tahu ya kenapa ya waktu itu sempat dekat juga, masih sempat dijodoh-jodohin. Tapi bentar aja hilang. Nah kalau sama Halda itu kayak kok perpanjang kayak di kontrak gitu ya, panjang gitu, ada-ada aja gitu. Waduh itu juga respon netizen luar biasa ya. Maksudnya aku lihat mereka happy dengan kita berdua, aku juga happy gitu karena bisa memberi kebahagiaan buat orang itu dapat pahala gitu loh. Jadi aku juga ikut happy. Dan mengenai dukungan netizen yang berharap Jirayut dan Halda menikah, Jirayut pun memberikan tanggapannya, di mana saat ini tengah menikmati kedekatannya dengan Halda, bak air yang mengalir. Hingga hal mengejutkan pun diungkap Jirayut bahwa Halda dan sang mama sudah saling kenal. Bahkan dalam waktu dekat ini, Jirayut pun mencoba untuk bertemu dengan keluarga Halda dan berencana akan segera bertemu dengan Arafa Rianti kakak Halda. Ya nggak tahu ya ke depannya ya Bu ya. Jadi sekarang kan masih muda juga, 23. Pokoknya masih banyak hal-hal yang aku ingin disampaikan gitu. Jadi kayak ya
satu persatu. Ya pokoknya ya kita ngalir aja sih, ngalir aja karena dia juga masih muda juga dan aku juga masih muda. Ngomongin buat jenjang selanjutnya sih lebih ke kayak yang pastinya kita harus memahami satu sama lain dulu ya. Dia juga maksudnya mamaku tuh maksudnya udah tahu kenal gitu dan juga ya pokoknya saling memahami aja dulu sih. Kalau mau untuk ke depannya ya nanti kita lihat aja ke depannya seperti apa. Tapi kenapa sama Arafah? Belum, tapi kita udah sempat janji sama dia. Mau bakal ketemu secepatnya ya, nanti bakal ngobrol lah, masih bakal ketemu lah, maksudnya ketemu karena dulu juga aku pernah kerja bareng sama kakaknya gitu, jadi kayak udah kenal lah gitu. Sementara itu, di tempat berbeda, Arafah yang dijumpai awak media mengaku memberikan dukungan penuh untuk hubungan Jirayut dengan sang adik lewat perjodohan netizen yang kini ramai di media sosial. Jika Jirayut nantinya menikah dengan Halda, Arafah mempunyai permintaan yang harus dituruti, yaitu meminta uang pelangkah sebesar 500 juta rupiah. Melihat niatannya untuk menikah terbentur dengan Arafah yang belum menikah dan meminta uang pelangkah sebesar 500 juta rupiah. Lalu, seperti apa Jirayut menjawab akan hal ini dengan kelucuannya yang membuat awak media pun akhirnya terhibur. Oh ya, aku seneng banget ya Halda sekarang sama Jirayut dijodoh-jodohin karena Jirayut tuh lucu, aku tuh suka, jadi aku terhanyut-hanyut sama dia. Terus juga kan tadinya Jirayut sama aku, nah waktu itu pas dijodoh-jodohin sama aku tuh dia tuh emang lembut banget. Nah itu dia, kan kalau kakak tuh harus lebih ngasih, Raffi Ahmad ngasih 500 juta, gue makanya ngamplopnya gue bingung ngasih berapa. Kalau Raffi Ahmad ngasih 500 juta kata gue mah mendingan gue ngasih doa aja ya. Gue mah gak bisa gue ngasih segitu Raffi Ahmad, baik banget dia emang Sultan. Bukan seneng lagi, gue mau minta bagian kata gue, ntar uang pelangkahnya duitnya Raffi Ahmad aja buat gue jadinya. Oh? Tenang, sponsor kita banyak. Ada Ayah Dewi, ada Arafi, Vidi ya, Kak Vidi. Ya nanti deh pokoknya ya itu mah masih ya cuma namanya juga angan-angan ya, masih keinginan, tapi ya belum tahu juga kedepannya seperti apa. Yang penting doa yang terbaik aja. Ya itu karena mungkin Arafi mungkin tidak percaya kali ya, mosok sih gitu kan. Karena ya gak ada yang tahu dong jodohnya nanti sama siapa gitu. Tapi ingat aja kita ingat ya netizen catat ya omongan Raffi Ahmad gitu. Kan gak ada yang tahu kedepannya kalau bener amin gimana seperti apa gitu. Jadi ya Arafi tunggu aja 500 juta bakal keluar. Tapi katanya 500 juta tapi harus selanjutnya di run. Ya sama aja balik modal ya. Meski begitu, dalam kesempatan tersebut, Arafah pun juga mengungkapkan sebuah fakta tentang sang adik, di mana Halda bukanlah tipikal sosok yang ingin berpacaran lantaran usianya masih terbilang muda, yaitu 19 tahun. Namun sebagai kakak, Arafah hanya bisa memberikan doa yang terbaik untuk Jirayut dan juga Halda, hingga merestui jika keduanya memang berjodoh. Nah kalau pacaran gak tahu karena gue juga jarang bang lihat Halda, kayak jarang banget ketemu Halda dan dia emang orangnya nggak mau pacaran, kayaknya tipikal nggak mau pacaran. Jadi ya udahlah yang terbaik aja ya buat Halda ya sama Jirayut. Jirayutnya soalnya baik, jadi gue takutnya Haldanya nggak baik. Ya namanya juga anak 19 tahun ya, jadinya gimana sih cinta monyet kalau kata orang. Ya nggak apa-apa lah sama Jirayut mah aman aja dah, cocok. Aku sih ngerasa jujur. Iya ngerestuin banget. Lantas seperti apa pula wedding dream Jirayut dan Halda jika mereka menikah nantinya? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk intens investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pemirsa, sebelumnya
Sebelumnya, Jirayut dan Halda yang dijumpai oleh tim Intens Investigasi mengungkapkan tentang konsep wedding dream mereka jika suatu hari nanti menikah. Ya, dengan kompaknya, Jirayut dan Halda ingin menyuguhkan tema peri, di mana nantinya para tamu undangan yang datang ke acara pernikahan mereka itu menggunakan dress code khusus, yaitu baju yang lengkap dengan sayap di belakangnya. Tentu, hal ini pun terbilang unik dan belum pernah ada dalam sebuah momen pernikahan di tanah air. Namun, itulah wedding dream Jirayut dan Halda yang memang ada di benak dan menjadi cita-cita mereka jika suatu hari nanti benar-benar menikah. Sontak hal itu pun sampai juga di telinga kakak Halda yaitu Arafah yang justru merespon positif bahwa ia begitu senang dengan konsep wedding dream Jirayut dan Halda yang tidak pernah ia bayangkan. Ya apa ya, itu karena emang cita-cita ya, namanya juga kan orang punya halusinasi ya pasti beda-beda ya gitu. Jadi kayak cita-cita yang waktu kecil yang belum tercapai, jadi mungkin kita wujudkan pas amin-amin aja dulu di pernikahan gitu. Jadi karena pengennya konsep yang berbeda gitu. Karena aku belum pernah lihat orang punya konsepnya kayak peri, tamu undangan datang bawa sayap gitu kan, unik ya jadinya ya. Jadi itu sih yang aku kayak ada juga setuju, aku juga setuju. Ya tinggal kapan. Nah, Oh, gue seneng banget ada wedding dream. Karena gue kagak ada tuh, kagak kepikiran gue wedding dream. Duitnya aja kagak ada, gimana dreamnya gitu. Ya, sebagai public figure, profesi Jirayut dan Halda memang tidak jauh berbeda. Di mana Jirayut adalah artis yang multitalenta, di mana tak hanya pandai menyanyi, namun juga menghibur banyak orang dengan kelucuan tingkahnya. Begitupun dengan Halda, semenjak kemunculannya di dunia hiburan sebagai konten kreator berbau komedi, Halda pun juga sukses menghibur netizen di media sosial hingga pemirsa di layar kaca lewat kepiawaiannya melawak bersama sang kakak Arafah yang lebih dulu dikenal sebagai komika. Bahkan, keduanya pun memiliki umur yang relatif tidak cukup jauh, yaitu Jirayut yang pada tahun ini baru saja merayakan hari jadinya yang ke-23 tahun. Sedangkan Halda pada Agustus nanti akan merayakan hari jadinya yang ke-20 tahun. Lalu, seperti apa sosok keduanya dari sudut pandang mereka? Dan benarkah sudut pandang yang mereka ungkapkan berdasarkan dari apa yang mereka lihat selama ini? Kenapa kita nyambung, karena kita sama-sama nggak jelas. Sama-sama nggak jelas. Jadi nggak jelas, negatif ketemu negatif kan positif kan. Jadi positif. Jadinya cocok. Gitu. Iya. Lihat Jirayut. Sosoknya bukan dilihatin. Sosoknya dia baik dan dia kayaknya good boy ya, karena dia kan orangnya ceria banget kan, kayak memberikan positif vibes Oh my God. Orang-orang kayak kalau di sekeliling dia tuh jadi orang tuh ikut bahagia. Benar. Ajal sendiri melihat ke Halda. Ini kita tuh kebalik ya, jadi kayaknya bukan kebalik sih, Maksudnya kayaknya kan negatif ya pasti. kalau dia ini seru juga, lucu anaknya. Terus apa ya? Kayaknya cocok sih kita kalau ngobrol kayak nyambung aja. Jadi kayaknya orangnya baik, terus masuk aja gitu sama dia gitu. Lalu seperti apa pula Jirayut yang mulai berkarir di Indonesia sejak tahun 2018 silam akhirnya menjelma menjadi artis yang sukses di dunia hiburan hingga pada akhirnya hasil dari pundi-pundi uang yang ia kumpulkan pun ia wujudkan dengan membangun rumah impian di Thailand khusus untuk diberikan kepada sang mama. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Berkarir di Indonesia sejak tahun 2018 silam lewat ajang pencarian bakat dangdut. Hingga kini, Jirayut yang merupakan penyanyi asal Thailand bisa dibilang telah merengkuh kesuksesannya. Tentunya, kesuksesan Jirayut tersebut membuat pundi-pundi keuangannya pun terus bertambah. Hingga pada akhirnya, Jirayut pun mewujudkan mimpinya untuk membangun sebuah rumah di kampung halamannya yang berada di Thailand.
Ya, hasil dari kerja kerasnya memang bisa terlihat dari rumah berlantai 1 yang kini telah selesai ia bangun, di mana merupakan rumah impian Jirayut. Bahkan untuk waktu ke depan, Jirayut berencana untuk membangun rumah tersebut menjadi 2 lantai yang nantinya akan diberikan untuk sang mama. Aduh, masih banyak gitu. Jadi karena rumah alhamdulillah udah, mobil ada gitu. Ya pastinya aku pengen banyak lah mas. Pastinya kita pengen punya usaha, pengen kalau bisa pengen gak punya satu rumah lah, pengen punya banyak gitu biar bisa menjadi kayak apa ya, hasil keringnya. Pengen punya rumah di Indonesia dan di sana enggak. Kalau untuk itu sih aku sebenarnya udah ada bayangan, tapi karena aku masih keluarga WNA, jadi belum. Oh, di Indonesia nggak punya rumah, jadi aku punyanya di kampung. Ya di sini aku ya udah teman-teman praktik rumah aku yang baru. Wih, alhamdulillah udah jadi ya, udah jadi. Kemarin lebaran kan aku pulang, alhamdulillah udah jadi. Gimana ya? Bangga gitu dengan aku karena hasil keringat dari sendiri. Jadi pulang tuh kayak nampak, oh inilah hasil yang aku berjuang gitu, jadi kayak tidak sia-sia. Sebenarnya rumah itu aku pengennya 2 lantai ya, tapi dikarenakan waktu itu mamaku bilang bikin 1 aja dulu, kamu jangan buru-buru, itu pelan-pelan gitu. Jadi biar lihat dulu prosesnya satu. Ya udah aku ikuti kata orang tua aja. Tapi kalau tanya impian aku, pastinya aku pengen punya rumah yang besar dong, yang kayak kita pulang masih bikin nyaman. Rumah ini aja udah bikin nyaman, apalagi kalau kita punya rumah yang lebih besar. 7 bulan 6 bulan proses pembangunan rumah. Iya cepat, karena kalau ini cepat rumahnya cepat kelar. Lumayan lah, Ada eman dong. ya lumayan. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.